Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Natalius Peter Sipa Sulta, Skom MMSI. Perkenalkan, nama saya Ahmad Misbadadawi dari kelas manajemen Tanjung Duren Sabtu siang. Pada kali ini saya ingin mempresentasikan materi pada bentuk 6 yang berjudul Corporate Social Responsibility atau CSR. Oke. Sebelum kita mulai, di sini ada 4 yang akan saya bahas. Yang pertama ada pengertian CSR, yang kedua fungsi CSR, yang ketiga manfaat CSR, dan yang keempat contoh CSR. Oke, langsung saja kita masuk pada poin pertama, yaitu pengertian CSR. Pengertian CSR adalah suatu mekanisme sebuah perusahaan untuk secara sadar mengintegrasikan perhatiannya terhadap lingkungan sosial ke dalam operasi dan interaksinya dengan stakeholder yang melampaui tanggung jawab sosial khususnya di bidang hukum. Pada dasarnya, CSR adalah bentuk tanggung jawab sebuah perusahaan terhadap stakeholder atau pemangku kepentingan perusahaan. Menurut para ahli, CSR memiliki 3 definisi. Yang pertama, melakukan tindakan sosial, termasuk di dalamnya adalah kepedulian terhadap lingkungan hidup yang diharuskan dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, komitmen usaha yang dilakukan secara etis, beroperasi secara resmi, serta dapat berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi yang diiringi dengan peningkatan kualitas hidup karyawan termasuk keluarganya, komunitas lokal, serta masyarakat luas. Dan yang ketiga, komitmen bisnis untuk turut berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan, keluarga karyawan, komunitas lokal, serta masyarakat luas dalam rangka untuk meningkatkan kualitas hidup bersama. Lalu poin yang kedua yaitu adalah fungsi CSR. Ada di sini sekitar 9 fungsi CSR. Yang pertama yaitu adalah izin sosial untuk beroperasi. Bagi sebuah perusahaan, masyarakat merupakan salah satu faktor yang membuat perusahaan itu bisa berkembang atau tidak. Dengan adanya CSR, masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar perusahaan tersebut akan mendapatkan manfaat dari perusahaan yang bersangkutan. Lalu yang kedua, CSR dapat memperkecil risiko bisnis perusahaan. CSR akan membuat hubungan antara perusahaan dengan pihak yang terlibat semakin menjadi lebih baik lagi, sehingga risiko bisnis seperti adanya kerusuhan baik diatasi dengan mudah. Jika seperti itu, maka biaya pengelolaan risiko bisnis bisa digunakan untuk suatu hal yang lebih bermanfaat untuk masyarakat atau perusahaan. Lalu fungsi yang ketiga yaitu CSR dapat melebarkan akses sumber daya. CSR jika dikelola dengan baik akan menjadi keunggulan tersendiri untuk dapat bersaing dan untuk memudahkan perusahaan untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan. Lalu fungsi yang keempat adalah CSR memudahkan akses menuju market. Seluruh investasi serta biaya yang telah dikeluarkan untuk program CSR sebenarnya bisa menjadi sebuah peluang yang baik untuk mendapatkan market yang lebih besar lagi. Termasuk di dalamnya bisa membangun loyalitas konsumen serta bisa menembus pangsa pasar yang baru. Hal ini dikarenakan program CSR bisa membuat nama atau brand perusahaan menjadi lebih terkenal dan dikagumi oleh masyarakat luas. Lalu fungsi yang kelima yaitu CSR dapat memangkas biaya pengeluaran. Program CSR juga bisa menghemat biaya perusahaan seperti menerapkan konsep daur ulang dalam perusahaan sehingga limbah yang dihasilkan akan berkurang dan biaya untuk produksi juga akan lebih berkurang. Lalu fungsi yang keenam yaitu CSR dapat memperbaiki hubungan dengan stakeholder. Pelaksanaan program CSR bisa membantu atau memudahkan berkomunikasi dengan stakeholder, di mana hal tersebut akan menambah trust stakeholder atau kepercayaan stakeholder kepada perusahaan yang bersangkutan. Lalu fungsi yang ketujuh yaitu CSR bisa memperbaiki hubungan dengan regulator. Perusahaan yang melakukan program CSR pada umumnya akan turut meringankan beban pemerintah sebagai regulator, di mana pemerintahlah yang sebenarnya memiliki tanggung jawab besar terhadap kesejahteraan lingkungan dan masyarakatnya. Lalu fungsi yang ke-8, CSR meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Reputasi sebuah perusahaan yang baik adalah perusahaan yang bisa berkontribusi besar kepada stakeholder, masyarakat sekitar, dan lingkungannya.
Hal ini tentunya akan menambah kebanggaan tersendiri untuk karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut, yang mana hal ini akan berdampak pada peningkatan etos kerja dan produktivitas pada para karyawannya. Dan posisi terakhir yaitu CSR memperbesar peluang mendapatkan penghargaan. Perusahaan yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat luas dan lingkungan sekitar melalui program CSR akan berpeluang lebih besar untuk mendapatkan sebuah penghargaan. Tentunya hal ini akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk pada poin ketiga, yaitu manfaat CSR. Di sini ada dua manfaat besar, yang pertama bagi perusahaan dan yang kedua bagi masyarakat. Oke, untuk manfaat CSR untuk perusahaan, yang pertama yaitu meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Yang kedua, mengembangkan kerjasama dengan perusahaan lain. Yang ketiga, membedakan perusahaan tersebut dengan para kompetitornya. Yang keempat, memperkuat brand merek perusahaan di mata masyarakat. Dan yang kelima, memberikan inovasi bagi perusahaan tersebut. Lalu manfaat CSR untuk masyarakat, yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup sekitar. Yang kedua, adanya beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut. Yang ketiga, meningkatkan pemeliharaan fasilitas umum. Dan yang keempat, adanya pembangunan fasilitas masyarakat yang sifatnya sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya untuk masyarakat yang berada di sekitar pusat tersebut. Lalu kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu contoh CSR. Di sini saya mengambil contoh CSR dari PT Unilever Indonesia. Perusahaan besar yang satu ini telah banyak melakukan program CSR sebagai tanggung jawab yang tinggi terhadap masyarakat. Hal ini dalam upaya kelanjutan program koperasi terhadap brand produk rumah tangga yang mereka keluarkan. Kesuksesan CSR Unilever kirain melalui kepercayaan masyarakat lewat program-program di bawah ini. Yang pertama, program edukasi kesehatan gigi dan mulut dari Pepsodent. Yang kedua, program pelestarian makanan tradisional Bango. Yang ketiga, kampanye cuci tangan dengan sabun Lifebuoy. Yang keempat, program pemberdayaan masyarakat UKM, program pemberdayaan petani kedelai hitam. Yang kelima, program edukasi kesehatan masyarakat, pola hidup bersih dan sehat. Dan yang kelima, PT Unilever bekerjasama dengan Badan Pengelola Lingkungan Hidup DKI Jakarta membuat Jakarta Green Clean pada tahun 2008 sebagai bentuk kepedulian perusahaan dan juga masyarakat terhadap lingkungan hidup. Melalui program ini, PT Unilever berharap dapat lebih memberikan kesadaran dan memberdayakan masyarakat untuk kembali menghijaukan lingkungan. Karena kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup langsung efektif jika dimulai dari keluarga, kemudian berlanjut kepada lingkungan masyarakat sekitar. Seperti bijak sampah, rumah tangga yang dihasilkan melalui konsep reuse, dan recycle. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk presentasi pada modul ke-6 yang berjudul Corporate Social Responsibility atau CSR. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.